Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang pernah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus daripada setiap dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan fi fadlil ilmi wal ulama. Yang minggu lalu kita sudah mengaji tentang keistimewaan Al-Quran, bahwa sifat Al-Quran itu akan mengangkat setiap orang yang dekat dengannya, akan mengangkat derajat orang yang selalu membacanya, akan memuliakan orang yang memuliakannya dari dunia sampai akhirat. Dan sebaliknya Al-Quran itu juga bisa menghinakan orang yang tidak menghormatinya, akan menghinakan orang yang jauh daripadanya, dan akan menghinakan orang yang tidak mencintainya. Kemudian kita mengaji tentang wafadlil ilmi wal ulama, tentang kelebihan ilmu dan keistimewaan ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rushdahu." Barang siapa yang dikehendaki untuk menjadi baik oleh Allah, atau barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memfahamkannya tentang perkara-perkara agama. Artinya Allah akan meringankan anggota tubuhnya, langkah kakinya menuju tempat-tempat ilmu. Allah akan membukakan telinganya untuk mendengar ilmu, dan Allah akan membukakan matanya untuk membaca ilmu. Apabila itu terjadi pada kita, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan, atau
sedang menginginkan kita untuk menjadi orang baik. Maka disinilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nikmat Allah yang paling besar, di antara nikmat Allah yang paling besar itu yaitu di antaranya di saat Allah meringankan, membukakan hati kita untuk bisa hadir duduk di majelis ilmu. Itu nikmat Allah. Artinya kalau kita telah sempat terduduk di majelis ilmu, mau duduk di majelis ilmu, itu pertanda bahwa Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Atau bahasa lain, Allah menginginkan orang itu untuk menjadi orang baik. Dan di sini juga kita harus meyakini setiap orang yang berada dalam jalan menuntut ilmu, setiap orang yang berada di majelis ilmu harus kita yakini itu adalah orang baik. Walaupun ada semuanya yang datang dengan niat baik. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa melangkahkan kakinya di satu jalan yang di situ dia menuntut ilmu, yang di situ dia mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mempermudah baginya jalan untuk menuju surga. Kenapa? Karena orang berilmu itu amalnya pasti diterima Allah. Amal orang yang berilmu itu pasti diterima oleh Allah. Nah, itu kan pernah ulun jelaskan bahwa syarat amal itu diterima dua. Satu, harus ikhlas. Yang kedua, harus ada ilmunya. Harus ada ilmunya. Kenapa? Karena ada orang yang beramal, ada orang yang beribadah, ibadahnya bujur, tapi ilmunya tidak. Kenapa bisa nanti itu? Ya karena memang ia terbiasa dari harus. Aku ini sembahyang Isya itu ada berapa? 4 bujur. Timbah takbiratul ihram apa yang dibaca? Iftitah bujur. Timbah untuk membaca surah apa yang kita gawe ruku bujur. Kenapa inya bujur menggawi? Apakah karena inya ada ilmunya? Kada. Lalu bujurnya itu karena apa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Takuni rukunnya. Sebutkan rukun-rukun sembahyang. Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan. Yang ketiga, doa iftitah. Yang keempat, baca Fatihah. Yang kelima, membaca surah. Yang keenam, sami Allahu liman hamidah. Bujur ke salah? Bujur salah? Bujur salah? Kada tahu. Tapi gawirnya pas. Setelah ditakuni apa rukun sembahyang? Mengangkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya apa? Menghendak niatnya di mana? Bacaan subhana rabbiyal a'la itu hukumnya apa? Ternyata rukun dipadahi sunat, sunat dipadahi rukun.
Nah, maka kata ulama kita, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Tapi bujur 4 rakaat juga. Iya, karena memang ini kebiasaan 4 rakaat, yang namanya Isya 4 rakaat. Nah, maka di antara kelebihan kemuliaan ilmu itu, keistimewaan ilmu, dia menjadi syarat amal itu diterima. Ya. Makanya kan hendak berhaji, hendak umrah, ada ilmunya, manasik haji, manasik umrah. Jangan sampai berhaji uyuh, duit habis banyak, meninggalkan kampung lawas. Boleh ternyata bukan makbul, tapi mardud, ditolak. Iya kan? Ya, jadi orang tuh hamba hari sembahyang melawasi. Jadi apa? Nah, maka disinilah kenapa ujar Nabi, barang siapa melangkahkan jalannya, melangkahkan kakinya di jalan untuk menuju tempat ilmu, mencari ilmu, maka Allah telah mempermudah jalannya untuk memasuki surga. Kenapa? Karena amalnya diterima oleh Allah, pahalanya tersimpan. Tapi orang yang kadang menapaki jalan menuju tempat ilmu, artinya orang itu beramal tanpa ilmu. Jangankan hendak mencari modal kesan masuk surga, diterima aja kada ibadahnya. Nah, maka disinilah pentingnya kita hendak masuk bulan puasa mengaji ilmu puasa. Jangan sampai itu hitung puasa. Apa ujar Nabi? Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata setelah selesai puasa kada dapat napa-napa selain lapar dan haus. Kenapa? Ilmunya kada dikaji, apa yang boleh digawi, mana yang kada boleh digawi. Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, kaji dahulu ilmunya. Jangan sampai semangat kita beribadah ada tapi ilmu apa tidak. Nah, ini lucu. Alamat. Jadi orang ini apa bacaan alamat? Rupanya alif lam mim. Ini bacanya alamat. Kenapa? Ilmunya ada di itu. Hendak apa lagi? Hendak sembahyang, hendak kawin ilmunya itu dituntut. Kenapa? Karena ibadah yang paling lawas itu, ya ibadah yang paling panjang itu ya pernikahan. Sampai hari kiamat. Kamunya saya hitung aja. Ya Allah. Di sini ada yang walinya juga. Nah, ini ketika ini ada perlawan di kano sidinto senior sudah. Ibadah yang paling panjang itu ya pernikahan. Kalau diawali dengan cara yang salah, ilmunya tidak, maka seumuran berdosa. Tapi kalau sebelum menikah itu ilmunya dicari, ilmunya dituntut, nah maka seumuran jadi pahala. Ini pentingnya ilmu. Adalah jar orang dalam berumah tangga seumuran jadi dosa ada. Kenapa? Kada tahu ilmunya, mana yang boleh, mana yang kada boleh. Ada orang kasus
Ada orang berpisah lawan ulun. Identitas kita sembunyikan. Kode etik. Datang ke rumah guru, ya ulun nih hendak kawin pulang. Ajar ulun. Maka semalam dia ada laki yang ampihan guru aja. Jadi jadi ini hendak menikah nanti apa dia nih datang ke ada ulunnya berkisah nih. Ulun ini hendak menikah yang keempat kalinya. Oh, ulun ini suhu, dia mau sampai 4 kali nih. Suhu, ya gila suhu sudah tuh. Jenderal bintang 4 itu. Itu apa masalahnya dia jadi hendak berkisah lawan. Tapi dia ulun nikah yang keempat ini hendak resmi. Hendak resmi. Alhamdulillah ulun bagus. Biar boyuh sedikit tapi karena kada boyuh lagi. Bah, apa yang harus ulun bawa kena? Ya ulun yang tiang bawa kena. Yang nikah 3 kali ini lah, sebelumnya ini resmi lah. Yang pertama resmi, yang kedua di bawah tangan, yang ketiga di bawah tangan. Dan yang di bawah tangan itu ya sah secara agama. Cuman kada tercatat di negara ya karena jadi ini pemalih kisah orang yang hendak 4 kali kawin. Iya. 4 kali itu nanti apalah mikrofon dijadiin top sudah nah. Nah jadi yang pertama itu resmi, yang kedua itu di bawah tangan, yang ketiga di bawah tangan. Nah yang keempat ini orang pinanya penutup sudah hendak resmi aja. Rupanya uyuh juga sih, karena sudah 4 kali lagi. Sidin tuh uyuh juga. Nah jadi ulun nanti ini pian bawa kan dulu yang pertama nikah resmi kalau nah bawa akta cerainya. Siapkan berkas, bawa akta cerai. Ya kalau bercerai pian. Anjar ulun tidak bisi akta. Anjar ulun tak hancur. Nangki apa kisahnya kada bisi akta. Kan kedua kawin di bawah tangan, yang ketiga kawin di bawah tangan. Si penghulu itu kada mungkin menikahkan walaupun penghulu kampung yang tahu ilmu kada wani menikahkan di bawah tangan kalau tidak akta cerai daripada suami pertama. Nah, ulun ini sebetulnya ditinggalkan laki 20 tahun. Laki ulun itu pada pegawai yang namanya bahagia lah, internet kedida, telepon kedida, ya kan? Jadi pemadaman kalau kada salah 15 tahun. Setelah meninggalkan itu kada pernah bulik lagi habar kedida mau ongkosi kedida. Jadi ya ulun anggap sudah itu cerai. Ulun anggap itu cerai karena ujarnya di dalam taklif nikah itu kan ada apabila si suami selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kejelasan, kada menafkahi atau memukul, maka balung jatuh talak. Sidin terbaca sampai di situ aja. Laki ulun ini hilang, kadida habar, mau ongkosi kada, ya ulun anggap cerai. Ulun anggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya najar ulun tuntung akan membaca taklik nikah di bawah itu tuntung akan baca dulu biar dulu.
Kalau nak minum. Ada aneh kan? Ada kan? Kada tuntung membaca di bawahnya itu kan bertulisan apabila si istri mengadu menggugat ke pengadilan dan membayar iwat gantian. Nangga itu kalau untuk akan membaca. Sekarang ulun hendak bertakun mengkini hanya bukan. Sekarang ulun bertakun laki pian adalah pernah mencerai pian baik itu dengan tulisan atau dengan ucapan. Nak apa hendak mencerai jarnya kabarnya aja kan di dalam lo. Satu. Dan pian adalah menggugat ke pengadilan. Kalau laki kada menceraikan, pengadilan kau menceraikan. Kayak kalau adalah pian mengadu ke dua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pian ini bini orang. Biar jangankan 15 tahun, 251 tahun dia ditinggalkannya, biar tetap bininya, tapi dia tidak kabar, biar tidak kabar selama laki tidak pernah mengkalang dan dia tidak pernah menggugat itu, dia tetap bininya, tapi kadang mau kosin itu urusan belakang. Kalau masalah tidak mau kosin itu kan bisa kena madu ganti rugi ya kalau lagi. Bakong jangan, nang siapa kawin mulut yang kedua yang ketiga ini? Ini yang melapis nikah itu nanti ini. Kalau lelaki kan boleh rampang 4. Ya Allah jadi ini rampang 4 kok boleh. Asal tahan ya ini. Lawan wani. Ini wani ada mampu ada. Mana yang beda yang kedua yang ketiga? Paham kalau dia apa hukumnya itu? Maka lawan laki yang kedua, lawan laki yang ketiga berisi anak. Anaknya itu bin siapa? Bin mamanya. Ya Allah, karena ini amunnya sekolah terlihat bin mamanya, kawanannya tahu bin mamanya. Apa aja kawanannya? Sopan kada anak. Ya Allah. Dapat waris kada? Kada dapat waris. Banyak nanti apa jaruran selama lawan yang kedua, lawan yang ketiga, yang kedua kada sah, yang ketiga kada sah. Ya Allah, tapi bisa anak yang lain anak abahnya. Itu karena amunnya anaknya berbinian dan hendak menikah, mencari siapa tuh? Abahnya tidak, karena kada sah. Melapis nikah. Buat dihitung berzina lah. Ambil kalau dia menangis, menjurut yang tangis akan sudah terjadi. Buat nanti apa ulun bertaubat, banyak juga istighfar. Asal yang ujung-ujung menyesal, insya Allah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang sudah terjadi, perbaiki yang akan datang. Ya Tuhan kita ini kan kada guring. Jangankan hanya untuk memaafkan dosa kita, memaafkan dosa seluruh umat manusia Allah Ta'ala sanggup. Apalagi cuma dosa kita aja. Banyak juga istighfar, banyak juga taubat. Maka mulanya jadi katakanlah kawin pulang dia nonton macam tu dia ada. Terkadang kan hendak nyaman, tapi ilmunya kan tidak. Ayo kan mudaratnya berapa itu? 1, karena ilmu hendak tadilah. Makanya pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Pahalanya seumur hidup kalau diawali dengan ilmu yang bujur.
Tapi kalau diawali tanpa ilmu, ini kan akibatnya berdosa seumuran. Anaknya kasihan. Yang paling talalu itu wali yang menikahkan, penghulu yang menikahkan. Kadang menakuni mana surat cerai langsung menikahkan aja. Oh, 40 dosa juga. Saksinya yang tahu, dua saksinya 40 dosa. Ada sakampungan lah. Gara-gara apa? Gara-gara ibadah tadi tanpa ilmu. Nah makanya dia namunnya ada bisi anak telah hendak kawin atau bisi cucu hendak kawin, suruh kaji ilmunya dulu. Dia mah ibadah orang yang sudah kawin ini berpuluh-puluh kali lipat. Jangan omelnya jangan, namunnya ada bininya. Jangan. Mandi wajib itu bakas apa ini? Mandi wajib itu bakas apa? Bakas apa? Ada tahu pak? Ada tahu. Itu kan nyaman belah. Nyaman. Dapat sebutin bahwa mandi sengaja pun mandi wajib untuk mensucikan badanku karena Allah Ta'ala, karena Allah dapat pulang pahalanya di situ. Percaya pulang sigara disukannya. Amunya kada mandi kan? Nah tapi kalau tidak ilmunya nanti apa? Tahu anggap nyamannya yang beruntung nyaman mandang dua pimpinan di muka rumah nanti apa? Yang kita ini mandi nih mandang dari dua imbah melihat kucing guling di pasir. Bingung minta hai kenapa nih orang hanya pasir guling. Rupanya kada tahu cara mandi. Imbah melihat kucing. Ilmunya tidak. Kucing wajar kada mandi. Jangan kada mandi berselawar lagi berada. Amal itu pun juga mandi. Tapi gue coba suara. Ilmu ini pentingnya ilmu, kelebihan ilmu itu yang menjadikan ibadah kita bisa berlipat ganda itu ilmu. Makanya ujar Nabi, ibadah orang alim itu dibandingkan dengan ibadah ahli ibadah. Ahli ibadah itu beribadah rajin, tapi ilmunya tidak. Dibandingkan dengan ibadah orang alim itu seperti langit dan bumi, seperti bintang yang halus di antara bulan-bulan yang terlihat jannah. Angka itu. Menegur imam. Ini imam salah. Ada sembarangan. Imam salah rakaat. Imam tertinggal qunut. Imam tertinggal tasyahud awal. Lalu kita takur, ada sembarangan cara menegur ini. Nah, apa caranya? Menegurnya nanti apa? Salah mamai gitu kan. Menegurnya nanti apa? Bukan niatnya. Nah, cara menegurnya subhanallah. Kada Allah betunjul. Imam salah digawelnya di belakang salah mamai. Orang itu niatnya bagus, kalau menegur itu bagus supaya imam bujur, tapi cara salah. Apa? Kenapa? Karena niat baik kada cukup kalau caranya kada bujur tanpa ilmu.